Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua, jurusan adik-adik kelas 10 ya. Kelas 10 Teknik Mekanik Industri 1 ya. Jurusan Teknik Mekanik Industri. Selamat, sudah eh, kalian semua sudah diterima di SMK Muhammadiyah Kartasura, dan selamat bergabung. Dan pada eh, pembelajaran tahun pelajaran baru ini kita melakukan pembelajaran model baru ya. Jadi memang dengan model daring karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kembali belajar seperti biasa, menggunakan tatap muka seperti yang dahulu-dahulu. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar perancangan teknik mesin. Ya, dasar perancangan teknik mesin ini adalah salah satu mata pelajaran yang ada di Teknik Mekanik Industri, dan itu di pada kelas 10. Karena memang ini mata pelajaran yang dasar gitu ya. Dasar untuk kedepannya adik-adik belajar di jurusan Teknik Mekanik Industri. Nah, sebelumnya karena kita belum kenal, maka kita perlu perkenalan atau ta'aruf ya. Jadi nama saya Garindo Prayetno. Nama saya Garindo Prayetno, SPD, Sarjana Pendidikan. Saya alamatnya di Wonoroto. Jadi saya bukan asli Solo ya, saya orang Purworejo. Tepatnya di Desa Wonoroto. Usia saya 22 tahun, dan Agustus besok insya Allah 23 tahun. Saya juga alhamdulillah belum menikah. Dari riwayat pendidikan saya SD dari SD Negeri Wonoroto tahun 2003 sampai 2009. Kemudian SMP di SMP Negeri 4 Purworejo tahun 2009 sampai 2012. Saya juga sama dengan adik-adik semua. Saya juga dari SMK, dulu juga di jurusan Teknik Pemesinan. Dulu di Teknik Pemesinan ya, bukan di Teknik Mekanik Industri, tapi masih satu rumpun itu, Teknik Pemesinan dengan Teknik Mekanik Industri. Ya, saya di SMK Negeri 1 Purworejo dari tahun 2012 sampai 2015. Kemudian di Universitas 11 Maret saya melanjutkan studi dari tahun 2015 sampai 2019 di jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Baik, cukup ya. Sekarang kita masuk ke materi. Materi yang awal, yang pertama yang dipelajari pada mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin adalah mengenai bahan teknik. Ya, karena perancangan udah ada gambaran ya, perancangan itu seperti apa. Jadi perancangan kita adalah merancang suatu alat atau mesin untuk digunakan untuk keperluan tertentu seperti itu. Nah, untuk merancang seperti itu kita perlu mengetahui tentang materialnya, untuk material yang digunakan untuk pembuatan alat yang dirancang tersebut. Material atau bahan. Nah, maka dari itu di sini kita perlu mempelajari tentang bahan teknik. Nah, apa sih bahan teknik? Bahan teknik merupakan bahan-bahan atau material yang digunakan dalam dunia keteknikan, seperti digunakan dalam mesin, konstruksi, kemudian kendaraan, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan teknik. Baik, kita lanjut. Nah, materi yang akan kita pelajari di awal ini adalah ada 3. Jadi bahan teknik yang akan kita pelajari ada 3 ya. Ada bahan logam, kemudian bahan non logam, dan juga ada bahan komposit. Baik, langsung ya. Yang pertama adalah bahan logam.
Bahan logam merupakan seluruh bahan yang di dalamnya mengandung unsur logam dalam jumlah sedikit maupun banyak. Itu udah digolongkan dengan bahan logam. Nah, ini kurang lebih biji logam. Mungkin ini biji besi ya ini. Nah, besi itu merupakan salah satu jenis logam. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, bahan logam. Nah, mengetahui bahan logam kita bisa melihat tabel periodik unsur. Ini nanti dipelajari di kimia juga. Di mata pelajaran kimia juga ada pasti tentang unsur kimia. Nah, di dalam tabel periodik unsur ini sudah dikelompok-kelompokkan. Ada bahan logam, ada bahan non logam dan lain sebagainya. Ada gas mulia seperti itu. Nah, adik-adik sekalian bisa lihat tabel periodik unsur ini untuk mengetahui bahan itu termasuk bahan logam atau bukan. Jadi seperti itu ya. Ini bahan logam itu yang ini, logam alkali tanah, logam transisi, pos logam transisi. Itu masuk ke bahan logam. Metaloid pun juga masuk ke bahan logam. Nah, untuk yang ini halogen, gas mulia, ini udah bentuknya gas seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih untuk perkenalan tentang pengkategorian material. Jadi memang material itu kaitannya sangat erat dengan kimia. Seperti itu. Baik, selanjutnya bahan logam itu dibedakan menjadi dua, yaitu logam ferro dan juga logam non ferro. Logam ferro atau logam besi itu merupakan logam dan paduan yang mengandung unsur besi atau Fe. Tadi di tabel periodik unsur itu kan ada unsur Fe. Fe itu besi atau ferro. Nah, logam itu pada praktiknya itu dibagi menjadi dua. Ada logam ferro dan logam non ferro. Logam ferro itu yang mengandung Fe dan logam non ferro yang tidak mengandung Fe. Nah, contoh logam Fe yang mengandung Fe atau logam yang mengandung besi itu adalah seperti baja, kemudian baja tuang, baja paduan dan lain sebagainya. Untuk logam non ferro itu terdiri dari logam yang tidak ada unsur Fe-nya di sana. Nah, contohnya itu seperti aluminium, zinc, nikel, tembaga dan lain sebagainya. Itu juga termasuk jenis logam. Dan itu yang bukan logam besi. Tentu adik-adik udah tidak asing ya. Sudah tidak asing dengan aluminium, dengan seng, dengan nikel, tembaga dan sebagainya. Itu juga sering kita ketemui di kehidupan sehari-hari. Ada bahan non logam. Nah, bahan non logam ini kalau saya gambarkan di sini ada kayu dan juga plastik ya. Ada kayu dan juga plastik. Nah, bahan non logam ini adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Yang termasuk dalam non logam adalah halogen, gas mulia, dan 7 unsur berikut. Nih, ini adalah bahan non logam. Nah, bahan non logam ini walaupun hanya terdiri dari 12 unsur dibandingkan dengan lebih dari 80 lebih jenis logam, non logam merupakan penyusun sebagian besar isi bumi, terutama lapisan luarnya. Ini bahan non logam itu banyak mengisi di sebagian lapisan luar bumi ya. Nah, contohnya makhluk hidup tersusun hampir semua dari non logam. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan itu terdiri dari unsur non logam. Nah, banyak bahan non logam itu terbentuk dari diatomik hidrogen, nitrogen, oksigen, klor, brom dan yodium. Nah, diatomik itu senyawa atom, senyawa yang ikatannya itu terdiri dari 2 atom. Nah, 2 atom itu bisa
atom yang sama ataupun atom yang berbeda. Sedangkan sisanya adalah poliatomik. Poliatomik itu lebih dari 2 atom. Ini biasanya polimer. Polimer itu termasuk bahan poliatomik. Polimer itu contohnya plastik. Ini seperti ini, itu polimer. Dan ini adalah bahan organik. Kayu itu bahan organik dan ini anorganik. Pada slide berikutnya akan dijelaskan tentang pembagian bahan non-logam. Nah ini. Ya, jadi bahan non-logam juga dibagi menjadi 2. Ada bahan organik dan juga bahan anorganik. Nah, bahan organik merupakan bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai, sedangkan bahan yang organik yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Kemudian yang terakhir adalah bahan komposit. Bahan komposit ini adalah bahan campuran ya. Bahan campuran dari 2 atau lebih bahan dasar sehingga menghasilkan sifat yang berbeda. Berbeda sifat dari sifat-sifat bahan pembentuknya. Dalam skala makroskopis atau skala besar gitu ya, komposit masih dapat dilihat bahan-bahan pembentuknya. Contoh komposit yang paling sering kita jumpai adalah tembok. Jadi tembok itu bahan penyusunnya itu masih bisa kelihatan, penyusunnya itu masing-masing itu masih bisa terlihat. Kalau di gambar di sini juga masih terlihat gitu ya. Antara seratnya juga bisa terlihat, dengan pengikatnya itu juga masih terlihat. Jadi berbeda dengan ikatan senyawa atau ikatan kimia, di mana bahan atau unsur penyusunnya itu sudah menyatu, berikatan menjadi satu senyawa. Sudah tidak terlihat lagi unsur penyusunnya, sedangkan komposit itu masih terlihat. Unsur penyusunnya itu masih masing-masing seperti itu. Jadi tidak berikatan secara kimia. Itu dinamakan bahan komposit. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, bahan komposit itu bisa terbuat dari bahan non-logam maupun bahan logam. Jadi ada juga komposit yang logam, ada juga komposit yang non-logam. Seringnya bahan komposit itu terbuat dari bahan non-logam seperti ini. Yang sering kita jumpai itu bahan komposit non-logam, termasuk meja triplek. Triplek itu juga termasuk bahan non-logam. Itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan itu juga dikategorikan bahan komposit. Nah, selanjutnya adik-adik cari bahan bacaan tentang bahan logam, bahan non-logam dan komposit di internet atau di buku yang kalian punya. Kemudian buat ringkasan ya. Buat ringkasan, setelah itu dituliskan di kolom komentar. Nah, nanti 10 komentar pertama akan saya beri tambahan nilai. Nah, silakan adik-adik untuk mandiri, karena kita menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 di mana pembelajaran terpusat pada siswa ya, student centered learning. Maka dari itu adik-adik saya harapkan untuk mencari secara mandiri tentang materi bahan logam, bahan non-logam dan juga komposit. Dan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya tetap akan saya bahas. Tapi adik-adik tetap juga harus mencari secara mandiri. Jadi seperti itu ya. Nanti dituliskan di komentar. Dan 10 komentar pertama akan saya beri tambahan nilai. Mungkin sekian penyampaian materi pada pertemuan pertama, karena ini juga masih masa-masa perkenalan ya. Jadi tidak akan saya beri materi terlalu banyak. Seperti itu. Terima kasih ya. Sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.